Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang berjudul 3 kondisi guru honorer yang paling beruntung di seleksi P3K Guru tahap 1. Jadi potensi lolos ASN P3K tahap 1 itu sangat besar teman-teman ya. Jadi di sini admin akan menguraikan 3 kondisi real yang mungkin bisa jadi teman-teman yang menonton video ini ada yang mengalaminya, dan tentunya itu adalah menjadikan teman-teman menjadi sangat beruntung khususnya di seleksi P3K Guru tahap 1 ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke tahap-tahapnya. Nah, kira-kira kondisi yang pertama apa? Nah, di sini admin sudah jelaskan bahwa kondisi yang pertama itu adalah guru honorer melamar formasi di sekolah induk sekaligus mengunci formasi di sekolah induk tersebut. Nah, ini tentunya sudah sering kami jelaskan bahwa bagi teman-teman guru honorer yang melamar formasi guru P3K di tahap 1 dan melamar di sekolah induk karena tersedia formasi linier dan sukses mengunci formasi di sekolah induk tersebut, berarti teman-teman itu adalah merupakan salah satu guru yang cukup beruntung juga, dan tentunya ini sangat membuka peluang bagi teman-teman untuk lolos ASN P3K di tahap 1. Apalagi jika kondisinya seperti contoh yang admin tampilkan seperti ini. Contoh misalkan teman-teman ya, di SD Mawar formasi sekolah induk itu ada 1 formasi guru kelas ya. Nah, sedangkan guru honorer induk yang tersedia juga hanya 1. Berarti ibaratnya hanya 1 formasi, kemudian 1 guru honorer ya, berarti 1-1. Jadi secara otomatis kalau formasinya seperti ini berdasarkan Permenpan RB, berarti secara otomatis teman guru honorer yang kondisinya seperti ini melamar formasi di sekolah induk, dia hanya satu-satunya menjadi guru induk di sekolah tersebut, sedangkan formasi yang disediakan juga 1 dan linear dengan ijazahnya, berarti dia berhak untuk mengunci formasi yang ada di sekolah induk tersebut, sehingga secara otomatis akan terjadi peringkingan tunggal teman-teman ya. Posisinya ini akan terjadi peringkingan tunggal. Nah, bagi teman-teman yang mengalami kondisi seperti ini, maka teman-teman sisa fokus bagaimana cara teman-teman untuk bisa mencapai passing grade tanpa memikirkan berapa saingan yang akan menjadi kompetitor teman-teman di seleksi P3K di tahap 1. Cukup teman-teman capai passing grade, secara otomatis teman-teman berpeluang besar untuk menjadi ASN P3K di tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kondisi yang lain misalkan dalam satu sekolah itu ada 2 guru honorer, kemudian 2 formasi juga. Berarti ini sama saja dengan kondisi jika hanya 1 formasi dan hanya 1 guru honorer. Jika kondisinya misalkan 2 formasi sedangkan guru honorer induknya yang linear dengan kedua formasi itu juga ada 2, berarti kondisinya sama-sama terjadi peringkingan tunggal. Jadi di antara kedua guru honorer ini tidak akan terjadi persaingan di dalam satu sekolah karena masing-masing akan mengunci formasi, karena jumlah guru honorer itu seimbang dengan jumlah formasi yang disediakan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah kondisi pertama yang sangat beruntung bagi teman-teman guru honorer yang seandainya ada yang mengalami kasus seperti ini atau mengalami kondisi seperti ini. Jika ada yang mengalami kondisi seperti ini, silakan teman-teman komen di kolom komentar ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke kondisi yang kedua yang sangat menguntungkan teman-teman guru honorer. Nah, di sini kondisi yang kedua teman-teman seperti ini ya. Misalkan guru honorer dari sekolah lain melamar formasi ke sekolah sasaran atau sekolah tujuan yang ternyata guru honorer induknya itu tidak linear teman-teman ya, tidak linear dengan formasi di sekolah induknya. Ibaratnya seperti ini, misalkan si A ini tidak memiliki formasi, sama sekali tidak memiliki formasi di sekolah induknya. Jadi si A ini terpaksa harus mencari sekolah yang sesuai dengan ijazah dan sertifikat pendidiknya, dan belum bisa dan tidak diisi oleh guru induk di sekolah sasaran. Nah, ternyata A sukses melamar di sekolah C misalkan. Di sekolah C itu A melamar formasi guru kelas. Nah, ternyata di sekolah C itu 2 guru honorernya, anggaplah guru honorernya ternyata tidak linear dengan formasi yang disediakan di sekolah C. Jadi secara otomatis si A bebas untuk melamar formasi ke sekolah C
tanpa melanggar peraturan Permenpan RB. Seperti itu ya. Karena kenapa? Karena A bisa mengisi slot formasi yang ada di sekolah C meskipun ada guru honorernya, tapi karena guru honorernya itu ijazahnya tidak linear dengan formasi yang disediakan, berarti si A bisa untuk mengisi slot yang disediakan. Anggaplah admin berikan satu contoh seperti ini ya. Misalkan di sekolah C itu ada satu formasi ya, formasi guru kelas. Sedangkan guru induknya itu ada satu. Nah, formasinya ijazah dari guru induknya itu adalah guru bahasa Inggris. Berarti kan guru bahasa Inggris itu tidak linear dengan guru kelas. Jadi secara otomatis guru induk ini harus mencari sekolah lain yang bisa linear dengan ijazahnya yaitu bahasa Inggris. Sedangkan si A tadi di sini itu tidak memiliki formasi di sekolah asalnya. Jadi secara otomatis si A harus melamar ke sekolah yang menyediakan formasi sesuai dengan ijazahnya. Kebetulan si A ini adalah S1 PGSD. Kemudian dia melamar di sekolah C dan ternyata di sekolah C itu dia bisa melamar formasi karena kebetulan guru honorer induknya itu berijazah bahasa Inggris. Jadi secara otomatis ini menjadi momen yang sangat menguntungkan bagi si A karena si A ini kan sebelumnya tidak memiliki formasi di sekolah induknya dan terselamatkan karena dia bisa melamar di sekolah C. Jadi ini adalah salah satu kabar yang sangat menguntungkan bagi teman-teman guru honorer yang juga dalam kondisi seperti ini, tidak memiliki formasi di sekolah induk dan bisa melamar di formasi sekolah lain yang ternyata guru honorer induknya itu tidak linear teman-teman ya, tidak linear dengan formasi di sekolah induknya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin ada teman-teman juga yang mengalami kasus yang kedua, tolong komen di kolom komentar. Kita jadikan kolom komentar sebagai ajang silaturahmi dan ajang diskusi di channel ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Kondisi yang ketiga teman-teman seperti ini adalah guru honorer pemilik sertifikat pendidik yang melamar formasi di sekolah induk sendiri. Ada saingan tetapi tetap berpeluang besar. Nah, ini juga yang menjadi salah satu momentum ya bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik ya. Bagi teman-teman pemilik sertifikat pendidik itu bukan rahasia umum lagi bahwa teman-teman akan mendapatkan nilai awal 100% ya untuk kompetensi teknis, sehingga secara otomatis teman-teman itu hanya fokus di kompetensi manajerial sosiokultural dan tentunya tes wawancara. Sedangkan di kompetensi teknis teman-teman itu sudah mendapatkan poin penuh, yang mana di antara ketiga tes kompetensi mulai dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial hingga kompetensi sosiokultural yang paling banyak soalnya itu adalah kompetensi teknis. Sedangkan teman-teman pemilik serdik otomatis sudah mendapatkan 100%. Jadi secara otomatis ini menjadi salah satu keuntungan terbesar bagi teman-teman guru honorer pemilik sertifikat pendidik. Apalagi jika teman-teman melamar formasi di sekolah induk ya, atau di sekolah sendiri yang minim saingan. Kalaupun ada saingan dengan teman sesama guru honorer di sekolah induk itu tidak jadi masalah karena teman-teman memiliki satu keuntungan besar yaitu memiliki serdik. Apalagi jika teman-teman mengunci formasi alias terjadi perengkingan tunggal di sekolah induk ya. Sisa otomatis bagaimana teman-teman bisa mencapai melewati ambang batas nilai atau passing grade di kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk memastikan langkah menjadi guru ASN P3K di tahap pertama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik dan juga melamar formasi di sekolah induk sendiri, atau ada yang mungkin mengunci juga formasinya, silahkan komen juga di kolom komentar ya. Kita jadikan kolom komentar sebagai ajang diskusi di channel ini, seperti itu ya. Oke, kita coba review dulu. Di sini ada 3 kondisi guru honorer teman-teman ya. Di sini kita review ulang. Yang pertama itu adalah ini. Ya, guru honorer melamar formasi di sekolah induk sekaligus mengunci formasi. Contoh di SD Mawar, formasi sekolah induk 1, formasi guru kelas, dan guru honorer induk hanya 1. Itu keuntungan yang pertama teman-teman ya, bagi teman-teman yang mengalami kondisi serupa. Kemudian yang kedua adalah seperti ini teman-teman ya.
Yang kedua adalah guru honorer dari sekolah lain melamar formasi ke sekolah sasaran yang ternyata guru honorer induk tidak linier dengan formasi di sekolah induknya. Nah, ini salah satu keuntungan juga bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk. Ya, seperti itu, dan melamar formasi di sekolah lain seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga kondisi yang menguntungkan adalah ini teman-teman ya. Guru honorer pemilik sertifikat pendidik yang melamar formasi di sekolah induk sendiri, ada saingan tetapi tetap berpeluang besar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman guru honorer yang mengalami salah satu dari tiga kondisi yang sangat menguntungkan ini, tolong komentar di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.